Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Ambyar? Hari ini masih dengan saya AGS Channel. Saya ingin berbagi ilmu tentang bagaimana cara pengecekan atau pengetesan relay 4 kaki ya, dan aplikasi atau penggunaan relay di sepeda motor. Oke, bisa kalian simak video berikut. Ini bro, relay 4 kakinya yang biasa digunakan untuk menambah ampere dan tegangan pada suatu komponen semacam lampu, klakson, supaya kalau klakson suaranya kencang, kalau lampu jadi lebih terang ya, karena arusnya langsung dari sumber aki. Di sini kita akan mencoba bagaimana cara mengecek atau mengetes relay 4 kaki ini masih layak dipakai atau masih baik atau sudah jelek atau rusak ya. Kalau ada relay 5 kaki yang di sini biasanya seperti ini bentuknya di sini. Ini nanti di sini ada tulisan atau ada kode 87 sama ya, itu terhubung sama 87. Jadi biasanya disertakan gambar seperti semacam ini bahwa 87 yang 5 kaki itu terhubung dengan 87 yang ini. Ada 2 87-nya. Jadi biasanya itu digunakan untuk relay lampu kepala pada mobil. Ada terminal 4 terminal. Yang pertama adalah terminal 85 ini, 85 dengan 86 ini. Kemudian terminal 87 dengan 30. Di mana sering yang 85 ini dapat ground atau negatif body atau negatif aki, kemudian 86 ini yang dapat positif kunci kontak, positif tombol, kemudian yang 30 ini langsung aki, 30 langsung aki, yang 87 dapat komponen ya yang akan diperbesar atau distabilkan tegangan dan arusnya supaya kalau lampu ya nyalanya lebih terang, kalau klakson ya lebih suaranya lebih kencang. Oke, ini tadi ada 4 terminal ya, 85 dengan 86, 87 dengan 30. Sama untuk yang ini juga relay 4 kaki. Yang ini 30, yang ini 87, sedangkan yang ini 86, kemudian yang sebelah sini adalah 85. Ini ya. Kita cek, kita tes. Yang pertama kita akan mengetes terminal 85 dengan 86, antara ini dengan ini. Yang ini terminal 85 yang ini, kemudian 86 yang ini ya. Kita tes. Di sini masih terhubung atau ada kontinuitas apa tidak. Oke, kita gunakan alat yang namanya multitester untuk mengetes hubungan kontinuitas. Kita coba dulu. Kontinuitas adalah hubungan istilahnya antara kabel dengan kabel atau terminal dengan terminal itu masih terhubung apa tidak, yaitu tes kontinuitas. Kita coba tes terminal 85 dengan 86. 85 ini, 86 ini kita tes hubungkan. Nah, lihat berarti ada pergerakan jarum ini. Berarti ini antara terminal 85 dengan 86 itu masih terhubung, masih bagus. Semacam gambar diagram di sini, di depan, di wadah, di tempatnya relay ya. Ini bahwa ini berhubung dengan 85 berhubung dengan 86. Kemudian selanjutnya yang relay model ini kita coba. Ini yang 85, ini yang 86, kita coba. Oke, masih bagus, masih bagus. Berarti ini antara terminal 85 dan 86 masih terhubung. Namun setelah kita kasih arus 30 dengan 87 ini terhubung apa tidak? Nah, itu yang jadi bahaya. Kadang sampai sini orang menguji relay itu sudah puas, padahal yang ini dengan ini belum diuji. Kita coba dengan mengasih arus atau tegangan sehingga kita tahu relay itu masih bagus apa tidak. Merah positif, hitam negatif ya. Ini kalau 85 dengan 86 bolak-balik tidak masalah, antara dikasih kutub positif atau kutub negatif ya, boleh dibolak-balik. Yang pertama kita coba, terdengar bunyi
Nah, semacam cetik. Kalau terdengar berarti ini masih berfungsi, namun masih menghubungkan tidak antara terminal 30 dengan 87. Kita tes lagi, tes hubungan kontinuitas dengan multitester alatnya. Coba kita lihat pergerakan antar jarum ini. Nah, ini masih bergerak, berarti ini masih bagus ya relay yang model ini. Kita coba relay yang satunya. Sama bolak-balik boleh ini. Oke. Masih bunyi cetik. Kemudian ini kita tes. Nah, tidak ada pergerakan jarum. Nah, ini tidak ada pergerakan jarum ya. Tidak ada pergerakan jarum. Jadi relay yang ini 85, terminal 85 dengan 86 masih terhubung dan terjadi kemagnetan sehingga menarik plat di sini untuk menghubungkan 30 dengan 87, namun tidak terhubung lagi, mungkin ada yang rusak di dalam. Maka dari itu bisa kalian ganti. Coba yang relay model 1 ini kita cek 85 dengan 86 ini kita tes, belum kita kasih arus, bunyi cetek deh. Nah, bunyi terdengar lebih keras, bagus. Kita tes ada hubungan kontinuitas tidak. Nah, ini 85 dengan 86 masih ada kemagnetan, tapi tidak bisa menghubungkan 830 dengan 87. Kita coba yang satunya. dengan 86 masih bunyi, berarti 85 dengan 86 masih bagus. Kita coba dulu. Nah ini masih terhubung, sudah terhubung ini 830 dengan 87 masih terhubung. Kalau kita matikan dia akan putus. Kita lepas satu ya. Nah, macam ini. Nah, putus. Jadi relay ketika 85 dengan 86 itu dikasih tegangan atau arus akan menghubungkan terminal 87 dengan 30. Tetapi setelah dilepas atau dicabut atau di switchnya atau tombolnya dilepas sehingga memutus arus dari 86 ke 85 sehingga memutuskan terminal 87 dengan 30. Oke, kita lanjut ke diagram pemasangan klakson dan lampu. Matikan. Oke, kita lanjutkan praktek pemasangan relay di sepeda motor menggunakan klakson keong. Relay sendiri berfungsi sebagai pengaman dan stabil tegangan atau arus yang disalurkan ke komponen semacam klakson, lampu, dan lain-lain. Oke, bisa kalian cermati gambar di depan Anda. Sudah ada diagram atau wiring pemasangan klakson keong di sepeda motor. Langkah pertama, hubungkan soket atau terminal klakson bawaan ke terminal 85 dan 86 relay seperti terlihat di gambar. All motor ya, Suzuki, Yamaha, dan Honda ataupun motor yang lain. Kemudian langkah kedua, hubungkan terminal 30 relay ke aki atau kunci kontak kabel warna merah sebelum masuk ke kunci kontak. Langkah selanjutnya, hubungkan terminal 87 relay dengan terminal positif klakson. Dan yang terakhir, terminal negatif klakson dihubungkan dengan ground body atau ground aki. Oke, bisa dicoba di rumah. Begitu aplikasi relay di sepeda motor. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.